itu menimpakan atau merasakan kepada kalian su'al azab, yaitu buruknya siksaan. Jadi siksa Bani Israel itu pada zaman Fir'aun. Nah, yudabbihuna abna'akum, apa siksaannya? Allah perjelas, yudabbihuna abna'akum. Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki kalian, ya, al-mauludin yang dilahirkan, wa yastahyuna nisa'akum, dan Fir'aun itu membiarkan anak perempuan. Ya, kenapa kok Fir'aun membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan? Ya, ditafsir liqauli ba'dil kahana, itu atas dasar ucapan sebagian dukun. Jadi Fir'aun itu dia ngingu dukun, ya. Dia miara dukun. Annalahu anna mauludan yuladu fi bani Israil yakunu sababan lidhihabi mulki. Kata si dukun Fir'aun, nanti akan lahir dari Bani Israel itu seorang anak yang menjadi sebab hancurnya kerajaan kamu, wahai Fir'aun. Nah, Fir'aun percaya aja, anaknya apa? Laki-laki. Ya udah, perintahkan kepada seluruh prajurit pasukan untuk membunuh semua anak yang terlahir laki-laki. Akhirnya terlahirlah semua anak dibunuh, ya, dalam keadaan masih bayi dibunuhnya. Nah, sebelumnya memang Fir'aun bermimpi. Mimpinya ini seperti ini. Ketika Fir'aun bermimpi, dalam mimpinya bahwa dia mengatakan ada sebuah api yang datangnya dari Baitul Maqdis, sampai api itu datang ke Mesir dan membakar seluruh rumah, seluruh rakyat, sehingga Bani Israel meninggalkan Mesir. Dan disitulah Fir'aun itu merasa gentar, bahwa kemudian Fir'aun atas mimpinya itu bertanya kepada dukun, dan dukun memberikan isyarat seperti itu, ya. Dan dukun itu datangnya dari mana? Dari setan. Setan itu sudah mencuri berita dari langit, karena sebelum Nabi Muhammad setan itu bolak-balik langit bumi untuk mencuri-curi berita yang ada di langit, ya. Setelah Nabi Muhammad lahir baru dikunci pintu langit dan tidak ada lagi jin, ya, setan yang mencuri berita dari langit. Maka di sini masih ada berita-berita seperti itu dari langit disampaikan kepada Fir'aun tersebut. Akhirnya Fir'aun pun yang membunuh seluruh anak laki-laki. Nah, ada yang lolos, siapa? Yaitu Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu lolos, ya. Nanti kisahnya ada di ayat yang lain, ya. Nah, kemudian wa fidzalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, yang demikian itu adalah ujian bagi kalian. Artinya ujian itu, anak-anak dibunuh itu ujian, dan diselamatkan dari kejaran Fir'aun juga itu adalah ujian, ya. Karena ujian itu ada yang baik, ada yang buruk. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi ujian itu ternyata ada yang baik, ada yang buruk, ya. Musibah, celaka itu ujian, senang juga ternyata ujian, itu kata Allah, ya. Nah, kemudian di ayat lain Allah mengatakan, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Di ayat berikutnya, ya, wa idz faraqna, dan kami pisahkan, ay falaqna, pisahkan, bikum bisababikum al bahra, dengan sebab kalian, ya. Jadi sebab Bani Israel dengan Nabi Musa melewati lautan, maka kami pisahkanlah itu lautan. Hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, sampai kalian masuk ke dalam lautan tersebut dalam keadaan lari kabur dari musuh kalian, yaitu siapa? Fir'aun. Fa anjaynakum, maka kami selamatkan kalian, minal gorqi, dari tenggelam. Jadi Bani Israel semuanya selamat, ya. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan pasukan Fir'aun, qaumuhu ma'ahu, ya. Jadi keluarga Fir'aun itu maksudnya kaum atau pasukan Fir'aun yang bersama dengan Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan kejadian itu, ila intibaqil bahri alaihim. Jadi, ya, lautan itu menghimpit, tadi berapa pasukannya? 1.700.000, kurang lebih 1.700.000 pasukan dihimpit dengan lautan, ya, dengan air tersebut. Nah, disitulah, ya, kemudian Allah katakan bahwa di ayat yang lain di surah Syu'ara, fa'auhayna, di surah Syu'ara ayat yang ke-63, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fangfalaqa fakana kullu firqin qattaidil azim. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr,
wahai Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukullah, dilempar tongkatnya. Akhirnya fanfalaqa, terbelahlah lautan, fakana kullu firkin, maka lautan tersebut ya, setiap lautan tersebut katoidil azim, seperti gunung yang besar. Jadi mungkin seperti Gunung Salak itu lautan ya. Kan lautan itu kan dalam samudra ya, dalamnya lautan, kemudian lautan tersebut menjadi sebuah gunung, gunung yang tinggi, katoidil azim, kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Nah di situ ya, kemudian Allah selamatkanlah Nabi Musa bersama pasukannya ya, bersama pengikutnya. Ternyata ya, itu Fir'aun dia taubat, ternyata Fir'aun, tapi ternyata taubatnya sudah di laut ya. Tobatnya itu sudah mau dicabut apa nyawanya. Itu ada ya keterangannya di surah apa? Di surah Yunus ayat ke-90. Di surah Yunus ayat ke-90 kata Allah, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu di surah Yunus ayat ke-90, nanti boleh dibaca ya. Wajawazna bi bani Israil, dan kami selamatkan Bani Israil al-bahra ya, dilewatkan itu laut, Bani Israil lewat laut. Fa'atsba'ahum Fir'aun ngikutin dari belakang, wa junuduhu, dan pasukan Fir'aun ngikut, bagya wa adwa, apa yang hendak dilakukan oleh pasukan Fir'aun, dia akan menyiksa dan menzolimi, menindas. Jadi rencananya Fir'aun itu mau menyiksa ya, mau menindas pasukan yang ada di depannya, itu pasukan Nabi Musa. Kemudian hatta idza adrakahul gharaqu, sampai sehingga Firaun hampir tenggelam, itu air sudah dikepung oleh air. Hatta idza adrakahul gharaq, qala, Firaun berkata, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi, sesungguhnya tiada Tuhan selain zat amanat bihi Banu Israil, Tuhan yang mana Bani Israil beriman kepadanya, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang pasrah. Oh ternyata Fir'aun juga sama ya, ketika hendak tenggelam dia udah bingung mau ngapain lagi, mau mati, dia beriman ya. Amantu, kata Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Itu Fir'aun. Tapi dalam riwayat dikatakan Jibril ya mengambil lumpur laut, disumpel mulutnya ya, disumpel mulut Fir'aun supaya Fir'aun itu tidak meneruskan perkataannya lagi. Akhirnya tetap Fir'aun itu mati dalam keadaan ya, kan harusnya dia beriman itu sebelum itu kan, tobat itu diterima hatta yugorgir, di dalam hadis tobat itu diterima sampai nyawa tenggorokan, nyawanya sudah di tenggorokan baru dia beriman, itu sudah tidak bisa lagi. Makanya dalam riwayat saking Jibril kesel disumpel mulutnya pakai lumpur laut supaya dia tidak meneruskan kalimatnya. Ya sebenarnya itu sudah catatan ya dari dulunya, memang Fir'aun bakal mati dalam keadaan kafir dan menjadi ibroh untuk umat-umat setelahnya. Dan itu ya, Fir'aun diabadikan dalam Al-Quran, dan Fir'aun pula dijanjikan oleh Allah akan diselamatkan, diangkat jasadnya, dan sekarang jasadnya masih ada ya, masih ada. Tapi jangan ziarah ke makam Fir'aun itu, karena itu ya tidak dibenarkan ya, takut terkena kejelekan, keburukan gitu. Nah kemudian kembali lagi Nabi Musa ini, ayat selanjutnya, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nah, kemudian Nabi Musa berangkat selama 40 hari untuk menerima sebuah kitab namanya kitab Taurat untuk diamalkan ya oleh Bani Israel. Nabi Musa ini nama Nabi Musa itu adalah ismun a'jami, nama bukan orang Arab. Nabi Musa namanya itu karena Nabi Musa ini asalnya adalah pakai shin besar, Musa, karena shin besar. Karena dalam bahasa Ibrani, air itu bahasa Ibrani namanya mu bahasa Ibrani. Kemudian pohon itu adalah
syajaroh, sya. Jadi mu dengan sya, air dan pohon. Kenapa kok disebut musya, air dan pohon, bahasa Ibrani ya? Fagoyaratul Arab, maka orang Arab merubah nama Musya menjadi Musa, sin kecil. Nah, li'anna Fir'aun akhadahu min bainal ma'i wasyajar. Karena Fir'aun mengambil kotak, kan Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya, ya. Itu kotaknya berada di antara air dan pohon di pinggir sungai. Jadi disebutlah Musya, di antara air dan pohon, ya. Itu diambillah itu kotak yang berisi, nah itu adalah Nabi Musa. Walqathu fil yami, itu ibunya sendiri, ibunya mendapat ilham ya untuk mengalirkan bayinya sampai di Sungai Nil. Kama saya di surah Qasas itu ada di keterangan nanti di surah Qasas ya. Nanti akan kita bahas. Intinya Nabi Musa itu bukan nama Arab, Nabi Musa itu nama Ajami, bahasa Ibrani. Tapi orang Arab terlalu ribet bilangnya Musa, pakai shin besar, akhirnya pakai shin kecil, Musa. Ya, udah ajan ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya keterangan sampai di Nabi Musa berangkat 40 hari, kemudian ditinggalkanlah Bani Israel, tapi titip sama Nabi Harun. Nabi Harun, saya titip umat Bani Israel, jangan sampai dia musyrik kembali. Akhirnya Nabi Harun bingung ya. Ada yang namanya Samiri ya, Samiri itu dia nanti di Al-Qur'an nama Samiri. Samiri itu sama Musa juga. Tapi Nabi Musa itu ternyata menitipkan kepada Nabi Harun, Bani Israel malah kafir lagi, menyembah anak sapi ya, anak sapinya bisa hidup karena gara-gara si Samiri namanya Musa dia diurus sama Jibril tapi malah kafir. Ada juga Nabi Musa yang nabi diurus sama Firaun malah dia menjadi seorang nabi. Nah, Nabi Harun akhirnya ditarik jenggotnya pakai sebelah kiri ya, kemudian rambutnya pakai sebelah kanan ditarik sama Nabi Musa. Wahai anak saudara bapakku gitu ya, apakah kamu membiarkan Bani Israel ini menjadi umat yang musyrik kembali? Ya, itu ada di ayat yang lain ya. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan umur panjang ya untuk meneruskan keterangan kisah tentang Nabi Musa bersama Nabi Harun ya di pertemuan berikutnya. Jangan lewatkan karena ini masih sepotong ya, masih sepotong, nanti kita akan lanjut lagi. Baik, itulah ya sampai di Nabi Musa berangkat 40 hari. Itu saja yang dapat kita bacakan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.